Sebagai penganut agama Majusi, yaitu Zoroaster yang menyembah api, Salman Al-Farisi dikenal sebagai pengikut yang taat, begitu pula ayahnya yang merupakan seorang kepala daerah Isfahan, Persia. Salman sangat disayangi dan dijaga oleh ayahnya, bahkan jarang dibiarkan keluar rumah. Karena ketaatannya, Salman pernah menjadi penjaga api di dalam kuil yang merupakan lambang kesucian agamanya. Kendati demikian, Salman tetap berproses untuk mencari agama yang hakiki. Suatu ketika, Salman Al-Farisi ditugaskan oleh sang ayah untuk pergi ke kebunnya yang luas. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah gereja dan mendengar suara. Orang-orang Kristen sedang beribadah. Salman sama sekali tidak mengetahui tentang agama Kristen karena selalu berada di dalam rumah. Ia pun penasaran dan masuk ke gereja untuk mencari tahu, hingga lupa tidak pergi ke kebunnya. Ia pun kemudian bertanya pada gerejawan, dari mana asal-usul agama ini? Mereka pun menjawab, dari Syam, sekarang kawasan Suriah, Palestina, dan Yordania. Sang pemuda pun penasaran, jika rombongan dari Syam beragama Nasrani datang ke sini untuk berdagang, dapatkah kalian mengabarkanku? Pinta si pemuda yang kemudian disambut sukacita oleh mereka. Si pemuda pun kemudian menghabiskan waktu di gereja itu hingga senja. Tugas mengurus lahan terlupakan begitu saja. Berita itu didengar oleh sang ayah yang lantas marah luar biasa. Ayahnya adalah seorang dehqan, tokoh masyarakat. Salman adalah anak kesayangan ayahnya. Pengakuan itu membuat sang ayah marah dan merantai kakinya karena takut. Salman akan berpindah agama. Dia hanya diminta berada di rumah sepanjang waktu. Duduk di dekat perapian seakan-akan ia yang bertanggung jawab atas nyalanya api. Salman merasa diperlakukan bak seorang budak. Hingga sekian lama si pemuda kemudian mendapat kabar bahwa rombongan dari Syam datang. Mereka bahkan telah menyelesaikan urusan dagang dan akan segera kembali pulang ke Syam. Si pemuda pun kemudian bergegas, melepaskan rantai besi yang mengikat kakinya selama ini. Ia pun pergi menemui rombongan tersebut dan ikut menempuh perjalanan bersama mereka. Setiba di Syam, ia mencari ahli agama yang menjadi tuntunan warga. Ia pun ditunjukkan kepada seorang uskup di sebuah gereja. Sang pemuda pun bermaksud mengabdikan diri di sana, menuntutnya ilmu dan menjadi hamba Allah yang taat. Aku sangat mencintai agama ini. Bolehkah saya tinggal bersama Anda agar saya dapat belajar dan sembahyang bersama? Aku akan membantumu mengurus gereja, pinta si pemuda. Sang uskup pun mempersilakannya. Setelah si uskup meninggal, berangkatlah pemuda itu ke Irak. Ia pun segera menemui Fulan yang disebut dalam wasiat uskup sebelum meninggal. Si pemuda kemudian hidup bersama Fulan. Tak berapa lama Fulan meninggal dunia. Dia berwasiat agar si pemuda menemui seorang di kota Nashibin, Aljazair, hingga di Amuria, kota di Romawi. Di Amuria, Salman bekerja hingga mempunyai beberapa ekor sapi dan kambing. Tak berlangsung lama, hingga akhirnya Fulan itu wafat. Wahai anakku, demi Allah, ku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi, telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda cincin kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana, pesan terakhir pendeta itu. Salman berangkat bersama rombongan Bani Kalb yang melintas dengan imbalan sapi dan kambing. Sayangnya ketika tiba di Wadi Al-Qura antara Suriah dan Madinah, mereka menjual Salman sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Kesibukan Salman menjadi budak membuatnya tidak mendengar informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Allah telah mengutus seorang Rasulnya. Dia telah tinggal di Makkah beberapa lama. Kemudian sang Rasul berhijrah ke Madinah. Ia pun akhirnya mendengar kabar tersebut. Akhirnya suatu sore hari, Salman bertemu Rasulullah. Ia berfirman pada Rasulullah, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang syalih. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah. Dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain. Salman menyerahkan bekal kepada Rasulullah. Lalu ia bersabda pada sahabatnya, silakan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Salman berkata pada dirinya, ini satu tanda kenabiannya. Di hari berikutnya Kisade memberikan makanan yang sama dengan akad hadiah kepada Rasul, dan akhirnya dimakan sebagiannya. Salman kembali berkata pada dirinya, inilah tanda kenabian yang kedua.
Tanda kenabian ketiga ia dapatkan setelah ia melihat tanda kenabian di antara punggung Rasul. Dan saat itulah ia yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Salman menangis bahagia seraya memeluk Rasulullah. Rasulullah bersabda pada Salman, "Geserlah kemari." Salman lalu menceritakan perjalanan hidupnya dan keadaannya saat ini. Namun, ia masih tersendara akibat belenggu perbudakan yang melilitnya. Sang majikan hanya akan membebaskannya dengan tebusan sebesar 300 pohon kurma. Rasulullah menyerukan kepada para sahabat untuk membantu Salman. Para sahabat membantu dengan memberi pohon, tunas, kurma. Seorang sahabat ada yang memberikan 30 pohon atau 20 pohon, ada yang 15 pohon dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberikan pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku, sabda Rasulullah. Salman menanam tunas kurma dengan dibantu para sahabat. Salman sangat gembira mendapati kenyataan dia diterima jauh melebihi apa yang dicita-citakannya. Yang awalnya hanya ingin bertemu dan berguru, seks Madian Badat menjadi anugerah pengakuan sebagai Muslim di tengah-tengah kaum Muhajirin dan kaum Ansyar yang disatukan sebagai saudara. Kisahnya begitu panjang dalam mencari hidayah sampai ia menyatakan keislamannya, yang dituliskan dalam sumber buku lain dalam tokoh-tokoh yang diabadikan. Al-Quran oleh Abdurrahman Umairah. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menurut ahli tafsir diturunkan berkenaan dengan Salman Al-Farisi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Salman Al-Farisi mempunyai peran penting dalam menggagas strategi perang. Di Perang Khandak. Perang Khandak terjadi di bulan Syawal, tahun ke-5 Hijriah yang bertempat di Madinah. Latar belakang perang ini adalah rasa dendam dari kaum Yahudi, khususnya dari suku Bani Nadir yang terusir oleh pasukan Islam yang ada di Madinah. Berdasarkan sumber lain dalam buku fikih sirah oleh Dr. Said Ramadan Al-Buthi, peperangan ini bukan hanya dilakukan oleh Bani Nadir saja, tetapi juga didukung Bani Quraizah, yang masih terikat dengan perjanjian damai bersama kaum muslimin, padahal tidak ada satupun alasan untuk membatalkannya. Namun pengkhianatan ini memang sudah sering terjadi dalam sejarah. Dijelaskan juga dalam buku tersebut, bahwa dalam perang ini terdapat satu strategi perang yang diterapkan, yaitu menggali parit, yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Ini juga menjadi perang pertama dalam sejarah Islam yang menggunakan penggalian parit sebagai strategi perang. Pada saat itu, strategi perang tersebut hanya dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Arab saja. Rasulullah bahkan mengagumi strategi Salman Al-Farisi itu. Seperti yang ditulis oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi dalam bukunya Perang Khandak dan Pengkhianatan Bani Quraidzah, strategi yang diusulkan oleh Salman sendiri merupakan ingatannya terhadap bagaimana panglima besar bisa mempertahankan kota Persia dari Romawi. Ia berkata bahwa parit harus digali agak lebar, dan dalam di muka pagar kota Madinah, dan pasukan Islam bisa bertahan di balik parit tersebut. Jika ada musuh yang mendekati parit tersebut, maka pasukan Islam akan menampakkan diri kepada musuh untuk memancingnya. Ini menjadi langkah yang digunakan untuk menghancurkan musuh di parit tersebut apabila musuh berusaha melewatinya. Selain merupakan gagasan cemerlang yang disukai Rasulullah, berkat ide inilah mayoritas pasukan Islam merasa tergugah kembali semangatnya. Rasulullah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Darda, dari suku Khazraj yang bernama lengkap Abu Al-Darda, Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ada sebuah kisah yang menarik dari Salman Al-Farisi yang menyangkut dengan hati dan cintanya terhadap seorang perempuan salihah. Dari cerita ini, banyak hikmah yang bisa diambil. Salah satunya adalah perilaku ikhlas yang amat besar. Dikisahkan dalam buku Cinta di Sujud Terkahir karya Cinta Mulia. Salman Al-Farisi pernah jatuh cinta pada seorang muslimah Ansyar dari Madinah. Ia kemudian membulatkan tekadnya untuk melamar wanita tersebut. Masalah pun muncul saat ia hendak melamar wanita itu. Salman Al-Farisi merasa ia belum mengetahui bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah dan bagaimana tradisi Ansyar dalam mengkhitbah wanita. Salman Al-Farisi kemudian mendatangi sahabat yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda yang juga sudah dianggapnya saudara.
Ia meminta tolong untuk ditemani ketika proses khitbah wanita yang ia dambakan itu. Mendengar pengakuan dari Salman Al-Farisi yang hendak melamar wanita ini, Abu Darda pun sangat senang dan bahkan memeluknya sebagai bentuk dukungan. Tak ada perasaan ragu dalam diri seorang Abu Darda. Ia merasa, inilah saatnya untuk membantu saudara seimannya, sahabat sejatinya. Beberapa hari kemudian, Abu Darda mempersiapkan segala kebutuhan untuk lamaran tersebut. Salman Al-Farisi pun mendatangi rumah sang pujaan hati ditemani sahabatnya itu. Selama perjalanan tidak ada perasaan lain, melainkan kebahagiaan memenuhi hati keduanya. Setibanya rumah wanita tadi, keduanya disambut dengan baik oleh orang tua sang pujaan hati Salman Al-Farisi. Disinilah misi Abu Darda sebagai sahabat mulai dilancarkan. Ia memperkenalkan dirinya dan Salman Al-Farisi. Dengan sangat baik dan tujuan mereka berkunjung, tak lupa, ia pun menyinggung kedekatan Salman dengan Rasulullah untuk dapat mendapatkan hati calon mertuanya. Mendengar itu semua, kedua orang tua wanita tadi merasa sangat terhormat. Ia senang dan langsung menanyakan hal ini kepada putrinya karena keputusan ada di tangan dirinya. Ternyata, sang putri sudah mendengar percakapan antara ayah dengan dua sahabat Rasulullah itu. Ia pun segera memberikan jawabannya kepada ibunya untuk kemudian disampaikan kepada Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Jantung Salman Al-Farisi pun sangat berdebar menunggu jawaban wanita idamannya itu. Dari balik hijab terdengar suara sang ibu dari putri itu berkata, "Mohon maaf kami perlu berterus terang." Kalimat ini membuat Salman Al-Farisi dan Abu Darda berdebar menanti jawaban. Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda juga memiliki keinginan yang sama seperti keinginan Salman Al-Farisi. Jawaban ini sangat mengejutkan baik untuk Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Niat hati ingin membantu sahabatnya. Untuk menggapai pujaan hatinya, yang terjadi malah cinta itu bertepuk sebelah tangan. Lebih mengejutkan lagi, bahwa yang disukai wanita itu adalah dirinya sendiri. Bukannya bersedih, marah, atau mencela sahabatnya sendiri, Salman Al-Farisi adalah pria yang saleh, taat, dan mulia. Oleh karena itu, ia dengan segala ketegaran hati dan keikhlasannya malah berseru, "Allahu Akbar!" Salman Al-Farisi justru sangat senang dengan jawaban wanita itu. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang sakit, ia dengan ikhlas memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. Bahkan mahar dan nafkah yang telah dipersiapkannya diberikan kepada Abu Darda. Bahkan, Salman Al-Farisi jugalah yang menjadi saksi pernikahan sahabatnya dan wanita tersebut. Begitu besar hati Salman Al-Farisi, bersamaan dengan sifat ikhlas dan tabah dalam menerima takdir dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Satu ketika, Salman ingin berkunjung ke rumah saudaranya, Abu Darda. Namun oleh istrinya, dijawab bahwa Abu Al-Darda belum pulang. Begitu dipersilakan masuk ke dalam rumah, Salman melihat istri saudaranya tersebut berpakaian lusuh. Melihat hal itu, Salman pun bertanya kepada Khairah, istri Abu Al-Darda, Al-Darda, "Mengapa engkau seperti ini? Saudaramu, Abu Al-Darda, kini tak lagi memerlukan dunia." Jawab Al-Darda dengan suara pelan. Ketika Abu Al-Darda datang, makanan pun dihidangkan kepada Salman Al-Farisi. Abu Al-Darda kemudian berkata kepada saudaranya yang lahir di Isfahan, "Iran, Titupo, saudaraku, silakan nikmati makanan ini sendiri. Aku sedang berpuasa sunnah." "Saudaraku," jawab Salman, "aku tak akan makan selama engkau tak makan bersamaku." Abu Al-Darda pun makan untuk menghormati tamunya. Ketika malam datang dan kemudian semakin kelam, Abu Al-Darda bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Melihat hal itu, Salman pun berkata kepadanya, "Saudaraku, tidurlah." Abu Al-Darda pun menuruti permintaan saudaranya yang kelak menjadi Gubernur Madain, Ctesifon itu. Kemudian ketika malam semakin larut, Abu Al-Darda bangun lagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Melihat saudaranya yang memeluk Islam pada tahun terjadinya Perang Badar tersebut hendak melaksanakan sholat tahajud, Salman sekali lagi mencegahnya dan memintanya tidur. Permintaan itu dipenuhi Abu Al-Darda untuk menghormati tamunya. Ketika malam di akhir perjalanannya, Salman Al-Farisi bangun dan berkata kepada Abu Al-Darda, "Sekarang, mari kita sholat tahajud berjamaah." Mereka berdua lantas melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Selepas sholat, Salman kemudian berkata kepada Abu Al-Darda, "Saudaraku, Tuhanmu punya hak yang harus engkau penuhi. Istrimu juga punya hak yang harus engkau penuhi. Karena itu, penuhilah hak masing-masing secara seimbang." Merasa kurang yakin dengan masukan Salman Al-Farisi,
Keesokan harinya Abu Al-Darda menemui Rasulullah dan menuturkan hal itu. Mendengar keluhan Abu Al-Darda, beliau berkatakan Abu Al-Darda, Salman memang benar. Menjelang wafatnya Salman Al-Farisi, dia berkata kepada istrinya, bawakanlah kepadaku sesuatu yang aku simpan. Maka istrinya membawakannya sekantung misk. Kemudian dia menginginkan segelas air. Kemudian dia memasukkan misk ke dalam air dan mengaduknya seraya berkata kepada istrinya, percikkanlah air ini ke sekitarku. Karena ini sebagian dari hamba-hamba. Allah, malaikat-malaikat, akan datang ke sampingku. Mereka sama sekali tidak makan. Akan tetapi mereka sangat menyukai wewangian. Dan kemudian dia memerintahkan istrinya untuk keluar. Istrinya melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, dan langsung keluar dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian dari dalam terdengar suara, Assalamu alaika wahai wali Allah dan sahabatnya Rasulullah. Seketika itu istrinya pun langsung masuk ke dalam ruangan dan melihat Salman telah wafat. Said bin Musayyab dari Abdullah bin Salam menceritakan, Salman Al-Farisi telah berkata kepadaku, wahai saudaraku, siapapun yang wafat lebih dulu di antara kita, perlihatkanlah dirinya sendiri kepada orang yang masih hidup. Kemudian aku berkata kepada Yesus, apakah ini mungkin? Iya, mungkin. Karena ketika ruh seorang mukmin terpisah dari badannya, ruh tersebut bisa pergi kemanapun tempat yang dia inginkan. Akan tetapi ruhnya orang kafir dikurung di neraka Sijjin. Suatu hari ketika aku sedang kailula, ketika tidur siang, aku melihat Salman datang, dia memberikan salam, kemudian aku membalas salamnya. Kemudian aku bertanya, bagaimana kamu menemukan tempatmu di sana? Ia mengatakan kepadaku, suatu tempat yang sangat bagus. Bertawakallah, karena tawakal adalah sesuatu yang bagus. Dan dia mengulangi perkataannya tersebut sebanyak 3 kali. Salman Al-Farisi wafat di Madain, sekarang Tisfon, Irak, pada pertengahan abad ke-7, sekitar tahun 653 atau 656 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ada sumber yang menyebutkan tahun kematiannya adalah 36 Hijriah atau 35 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di Madain dan makamnya terkenal dengan nama Buqah Salman, Pak. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pribadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum.